Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-8. Kita akan bahas 3 soal nomor 20 sampai dengan 22. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nilai f(f)(f2) per f(f2) min f2 adalah titik. Biar nggak bingung, kita hitung dulu nilai dari f2, f(f2) dan f(f)(f2). Oke, kita mulai dari f2. f2 sama dengan, kalau fx kan x kuadrat min 3x, berarti kalau f2 ya 2 kuadrat min 3 kali 2, berarti sama dengan 4 min 6, berarti f2 sama dengan min 2. Oke, lanjut sekarang, f dalam kurung f2, berarti sama dengan f dalam kurung f2 tadi kan min 2. Berarti jadinya f min 2. Min 2 kita masukkan ke fx. Berarti sama dengan dalam kurung min 2 kuadrat min 3 dikali min 2. Berarti sama dengan min 2 dikuadratkan 4. Min kena min plus 6. Berarti f(f2) sama dengan 10. Baru kita hitung f(f)(f)(2) kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Berarti sama dengan f dalam kurung f(f)(2) tadi 10. Berarti 10 kita masukkan ke fx, berarti jadi 10 kuadrat min 3 kali 10. Berarti sama dengan 100 min 30. Berarti f(f)(f)(2) sama dengan 70. Kita langsung hitung di bawahnya aja. Sama dengan f(f)(f)(2) 70. Per f(f)(2) 10. Min f2 itu min 2. 70 sama 10 coret 7 ya. 7 min 2. 7 plus 2, 9. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah 9. Soal berikutnya. Diketahui UN adalah suku ke N suatu barisan geometri dengan suku-suku positif. Jika U1 plus U2 plus U3 sama dengan 9 dikali dalam kurung 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3, maka nilai U2 min 2 sama dengan titik. Ini kita gunakan rumus suku ke N dari barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Berarti kalau U1 itu A, ya kan, suku pertama, plus U2 itu berarti AR pangkat 2-1. Berarti ya AR. Plus U3 berarti AR kuadrat. Sama dengan 9 dikali dalam kurung 1/U1 tadi A, ditambah 1/U2 tadi AR, tambah 1/U3 tadi AR kuadrat. Kurung tutup. Yang ruas kiri ini A-nya bisa dikeluarkan dari kurung, jadi A dalam kurung 1 plus R kuadrat. Kurung tutup sama dengan 9 dikali, ini kita samakan penyebut. Jadi AR kuadrat ya. Berarti kalau yang 1/A berarti R kuadrat. Plus yang AR berarti plus R. Yang AR kuadrat tetap plus 1. Nah, ini yang di kanan ada R kuadrat plus R plus 1 bisa dicoret sama yang ruas kiri, 1 plus R kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu per AR kuadrat pindah kiri jadi kali. Jadi A kali AR kuadrat itu A kuadrat R kuadrat. Sama dengan 9. Bisa kita keluarkan dari kurung kuadratnya. Jadi kurung AR dikuadratkan sama dengan 9. Berarti kalau di akar AR sama dengan harusnya plus minus 3 ya. Tapi karena di sini kan barisan geometrinya suku-sukunya positif, jadi nggak mungkin min 3. Jadi AR pasti 3. Nah, AR ini kan sebenarnya U2, ya kan? Tadi kan ini U2, ini kan AR. Jadi U2-nya 3.
Jadi kita nggak butuh tahu berapa A, berapa R ya. Karena yang ditanyakan U2 min 2. Ya sudah, kalau misalkan U2 min 2 tinggal dimasukkan sama dengan 3 min 2. Berarti sama dengan 1. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 1. Soal berikutnya. Jika GOF x min 1 sama dengan x plus 2 dan fx sama dengan 2x plus 3, manakah pernyataan yang benar? Pernyataan pertama, f2 lebih besar dari 7. Pernyataan kedua, f3x sama dengan 3 plus 6x. Pernyataan ketiga, f0 sama dengan 5. Dan pernyataan keempat, g inverse min 2 sama dengan min 7. Sebelum kita cek kebenaran pernyataan-pernyataan ini, kita harus cari tahu dulu bagaimana rumus gx. Ini yang ada cuman fx. G-nya masih GOF x min 1 lagi, masih berantakan seperti ini. Kita harus ubah gimana caranya menjadi gx. Karena nanti butuh. Ini ada g inverse min 2 sama dengan min 7. Jadi paling enggak kita harus tahu bagaimana rumus gx. Kita mulai kerjakan dari ini aja. GOF x min 1 sama dengan x plus 2. GOF x min 1 itu kan artinya G dalam kurung F x min 1 sama dengan x plus 2. Berarti G dalam kurung, kalau fx itu kan 2x plus 3. Berarti kalau fx min 1, artinya yang di ruas kanan ini x-nya diganti dengan x min 1. Berarti 2 dalam kurung x min 1 plus 3. Kurung tutup sama dengan x plus 2. Gitu kan? Kita hitung, berarti G dalam kurung ini berarti 2x min 2 plus 3 sama dengan x plus 2. Berarti G dalam kurung 2x min 2 plus 3 itu plus 1 sama dengan x plus 2. Lalu untuk mencari gx kita misalkan yang di dalam kurung dengan variabel lain, misalkan a. Misal a sama dengan 2x plus 1. Berarti kita jadikan x sama dengan ya. Kalau kita pindah ruas berarti 2x sama dengan a min 1. Berarti kalau x sama dengan a min 1 per 2 atau setengah a min setengah. Kita masukkan. Jadi G dalam kurung, tadi kan yang dimisahkan dalam kurung itu a ya. 2x plus 1 sama dengan a. Jadi GA sama dengan x plus 2. X-nya diganti dengan setengah a min setengah plus 2. Berarti GA sama dengan setengah a min setengah plus 2. Berarti min setengah plus 4 per 2 plus 3 per 2. Berarti kalau gx tinggal a-nya diganti x. Jadi setengah x plus 3 per 2. Kita sudah dapatkan rumus fungsi gx. Kita mulai jawab. Pernyataan pertama, f2 lebih besar dari 7. Ya, kita hitung f2. f2 berarti 2 masuk ke fx. Berarti 2 kali 2 plus 3. 4 plus 3 itu 7. f2 sama dengan 7. Itu f2 lebih besar dari 7. Berarti salah ya. Kalau seandainya di sini ada sama dengannya masih benar. Karena nggak ada sama dengannya lebih besar dari 7, berarti 7 nggak ikut. Padahal di sini f2 pas sama dengan 7. Berarti pernyataan 1 ini salah. Lanjut ke pernyataan kedua. f3x sama dengan 3 plus 6x. Ya, kita hitung. Kalau f3x berapa? 3x masuk ke dalamnya x. X-nya diganti sama 3x. Berarti 2 kali 3x plus 3. Berarti f3x sama dengan 6x plus 3. 6x plus 3 sama 3 plus 6x sama ya kan? Penjumlahan itu komutatif. Berarti pernyataan kedua benar. Sekarang kita cek pernyataan ketiga. f0 sama dengan 5. f0 kita hitung berarti 0 masuk ke dalam fx berarti 2 kali 0 plus 3. Berarti f0 sama dengan 2 kali 0 itu 0 plus 3, 3. Berarti salah ya. Pernyataan ketiga f0 sama dengan 5 ini salah. Harusnya f0 sama dengan 3. Lanjut pernyataan keempat.
G inverse min 2 sama dengan min 7. Ini kita gunakan sifat, kalau kalian masih ingat, kalau ada F A sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Jadi kalau misalkan G inverse min 2 sama dengan min 7, berarti G min 7 itu sama dengan min 2. Apakah benar G min 7 sama dengan min 2? Kita akan cek, gitu ya. Kalau sama dengan min 2 berarti benar. Ngerti ya? Jadi kita gunakan sifat ini diterapkan di pernyataan 4, biar kita nggak perlu cari rumus inverse fungsi G. Cukup dari Gx saja. Kita cek apakah G min 7 sama dengan min 2. Kalau iya berarti pernyataan 4 betul. Kalau salah berarti pernyataan 4 juga salah. Oke? Kita cek berarti. G min 7 sama dengan Gx tadi kan setengah X plus 3 per 2. Berarti setengah dikali min 7 plus 3 per 2. Setengah kali min 7 itu min 7 per 2 plus 3 per 2. Min 7 plus 3 itu min 4. Min 4 per 2, min 2. Jadi G min 7 sama dengan min 2. Berarti benar ya. Karena G min 7 sama dengan min 2, berarti G inverse min 2 sama dengan min 7. Berarti pernyataan 4 ini benar. Karena pernyataan 2 dan 4 yang benar, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 2 dan 4 benar. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.